Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fayutika Alivia Kirana Sumeru dengan NIM 205190233 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan membahas dua materi terkait kebijakan lapas di Indonesia dan pidana hukuman mati. Untuk itu, langsung saja ke materi yang pertama. Di materi pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan lapas di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang yang menyebutkan bahwa lapas dan rutan itu merupakan dua tempat yang sama. Namun di sisi lain, lapas dan rutan itu memiliki arti yang berbeda. Yang dimana lapas atau lembaga permasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan dididik agar nantinya setelah keluar dari lapas, seseorang tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, lapas ini juga diperuntukkan untuk seseorang yang memang sudah diadili karena telah melakukan perbuatan pidana. Seperti itu. Itu definisi dari lapas. Kemudian, rutan atau rumah tahanan merupakan tempat untuk tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau bahkan untuk pemeriksaan sidang. Nah, biasanya rutan ini diperuntukkan untuk seseorang yang masih dalam masa peradilan, seperti itu. Walaupun rutan dan lapas memiliki arti yang berbeda, namun lapas dan rutan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menimbulkan akan adanya konflik antara penghuni dengan penghuni. Nah, sebagai tempat yang banyak dihuni oleh orang dengan latar belakang yang berbeda, maka akan menimbulkan beberapa pandangan bahwa lapas tersebut merupakan tempat untuk seseorang yang melakukan kejahatan, baik kejahatan kera putih maupun kejahatan jalanan. Contohnya seperti perampokan, begal, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri marak sekali kasus overcapacity, pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, lalu juga ada peredaran narkoba di lapas, penyiksaan oleh napi sesama napi yang merupakan bukti bahwa sebenarnya hukum pidana di Indonesia ini sangat kurang diperhatikan karena secara teori overcapacity juga menimbulkan prisonisasi yang merupakan seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar napi, perkelahian kelompok, perpeloncoan, khususnya bagi mereka yang memang baru masuk dalam lapas tersebut, seperti itu. Lalu adanya pengelompokan berdasarkan kedaerahan, adanya bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh orang lain, serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama napi. Bahkan ada ahli yang bernama Sky dengan teori pain of imprisonment mengatakan bahwa hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Seperti itu. Seperti yang sudah dibahas tadi, maraknya overcapacity sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana sih sistem keamanan dalam lapas tersebut, ya kan? Yaitu dengan adanya sistem manajemen keamanan. Jadi kalau misalkan Anda ingin ke rutan atau ingin ke lapas, Anda nggak bisa tuh yang namanya sembarangan masuk. Harus adanya laporan terlebih dahulu kepada pos yang berjaga. Lalu pun nanti Anda ditanya keperluannya apa, bahkan jam besuk pun ada waktunya. Harinya juga ditentukan, nanti juga Anda ditanya dari mana, misalkan Anda dari pihak pengacaranya kah, atau keluarganya kah, lalu harus adanya identitas yang ditinggalkan, seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda sudah melakukan semuanya, apabila Anda masuk ke lapas, nanti Anda pun akan di-screening lagi, seperti itu. Lalu harus meninggalkan identitas lagi. Nah, ini merupakan satu bangunan yang proyeksinya untuk keamanannya tuh sudah dilakukan dengan baik. Sehingga ketika ada orang yang berusaha untuk
masuk ke lapas dengan membawa senjata tajam dan lain-lain, atau yang menjadi kurir narkoba. Bahkan di dalam lapas pun, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa peredaran narkoba dalam lapas itu seringkali terjadi. Jadi kalau misalkan Anda masuk gara-gara narkoba, di dalam pun Anda bisa melakukannya, karena menurut Anda kayak bebas, Anda leluasa melakukan hal seperti itu, karena tidak ada yang menjaga seperti itu. Apabila tadi telah membahas overcapacity, selanjutnya kita membahas dasar hukumnya. Nah, persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan materi yang masih sangat singkat. Kenapa masih sangat singkat? Dikarenakan dalam pasal-pasal tersebut hanya diatur mengenai kewenangan petugas lapas, kelengkapan, sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Selain itu, adanya pasal 43 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya copy paste saja dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Seperti itu. Lalu adanya upaya revitalisasi untuk mengantisipasi persoalan kepada hunian lapas ini, yang paling mudah adalah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas, sehingga program pemasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Nah, dibangun bangunan atau kamar-kamar baru. Nah, narapidana ini harus mendapatkan fasilitas yang sama, tidak boleh dibedakan. Dan harus adanya penambahan petugas. Jadi nggak bisa satu petugas saja yang menjaga seluruh narapidana yang ada di sel, melainkan harus seimbang seperti itu. Lalu di sisi lain, peradilan pidana sebagai konsekuensi dianutnya integrated criminal justice system, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan seharusnya bukan hanya persoalan lembaga permasyarakatan saja, tetapi seluruh subsistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jadi semuanya itu harus terlibat, gak bisa di internalnya saja seperti itu. Ini benar-benar harus diperhatikan lebih lanjut agar tidak terjadinya over capacity lagi, seperti itu. Itu adalah materi mengenai lapas yang bisa saya berikan. Selanjutnya nanti saya akan membahas mengenai hukuman pidana mati. Materi selanjutnya akan membahas tentang hukuman pidana mati atau capital punishment. Jadi, ada ahli mengatakan bahwa jenis pidana hukuman mati ini merupakan jenis pidana paling berat karena dapat merenggut dan menghancurkan hak asasi manusia. Itu menurut Ruslan Saleh. Selain itu, jenis-jenis pidana sendiri juga diatur dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang dimana pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana bersyarat, dan pidana denda. Sedangkan untuk pidana tambahan sendiri terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di sisi lain, pidana mati ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra, yang dimana kita akan membahas pro-nya terlebih dahulu. Menurut Lambroso dan Garofalo mengatakan memberlakukan hukuman mati itu merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak dapat mungkin diperbaiki lagi. Jadi apabila ada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan fatal atau kejahatan luar biasa, maka jalur terakhirnya itu adalah menerapkan pidana mati, seperti itu. Lalu ada juga menurut Rambonet mengatakan bahwa tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dengan pemidanaan apabila kejahatan yang dilakukan telah merugikan pihak umum sehingga pidana mati ini dapat diterapkan oleh pemerintah. Itu menurut Rambonet. Itu adalah beberapa ahli yang pro dalam pidana mati. Lalu kita akan membahas mengenai kontra pidana mati. Jadi ada menurut Beccaria, dia mengatakan dia menentang pidana mati karena pidana mati itu bertentangan dengan kontrak sosial. Jadi kita kayak
hak kita tuh kayak dirampas. Seharusnya tuh apa yang menjadi hak kita, tetapi hak kita dirampas, kita tidak bisa memilikinya gitu, seperti itu. Lalu ada Ruslan Saleh, seperti yang dibahas pertama tadi, mengatakan bahwa pidana mati ini merupakan pidana yang berat di hukum positif Indonesia karena dapat menghukum, menghancurkan atau merenggut hak asasi manusia, seperti itu. Nah, kontra dalam pidana mati sendiri ini juga adanya keberatan yang dapat dirasakan apabila putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu atas dasar kekeliruan. Misalkan, hakim telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa dan terdakwa tersebut harus dieksekusi mati, lalu seminggu kemudian ada seseorang yang mengaku bahwa dia yang bersalah, dia yang telah melakukan kejahatan tersebut. Lalu itu bagaimana? Kita kan nggak bisa mengembalikan orang yang telah dieksekusi, seperti itu. Maka dari itu, beberapa negara sekarang telah menghapuskan sistem pidana mati dan menggantikannya dengan pidana penjara seumur hidup. Bahkan juga ada beberapa argumentasi populer yang membenarkan pidana mati sebagai berikut. Yang pertama, lebih hemat daripada hukuman lainnya. Yang kedua, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat tersebut. Dan yang terakhir, sebagai satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena biasanya pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup seringkali mendapatkan pengampunan. Karena di Indonesia sendiri juga diatur tata cara pelaksanaan pidana hukuman mati dalam pasal 11 KUHP yang berbunyi pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Nah, jadi sebelum adanya undang-undang tersebut, pidana mati ini dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Kalau itu adalah tata cara pelaksana pidananya, di KUHP pun juga terdapat pengaturan pidananya, seperti di pasal 340 tentang pembunuhan berencana, di pasal 104 mengenai makar presiden dan wakil presiden, maupun di pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan. Kalau itu di dalam KUHP, maka di luar KUHP pun juga diatur, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Seperti itu. Berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.